Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perempuan tua miskin, sapi tua, dan Gaza. Kisah ini diambil dari timbalan Mursyidul Ampas Datok Harondin kepada Haraka Daily melalui kisah nyata yang diterbitkan di sebuah majalah Arab. Kisah nyata ini terjadi di salah satu daerah di Yaman. Ketika penderitaan dan kepahitan yang dialami oleh penduduk Gaza tersebar ke seantero dunia. Semua orang marah, benci, dendam dan sedih. Di mana korban kebanyakan adalah anak-anak kecil tak berdosa yang menjadi korban muntahan peluru sehingga darah membasahi bumi tiada henti. Tragedi dahsyat ini sampai juga ke telinga seorang perempuan tua yang hidup miskin di salah sebuah kampung di Yaman. Sama seperti orang lain, dia juga turut sedih dan pilu sehingga air matanya pun jatuh berurai. Lantas pada suatu hari, dia berusaha sekuat tenaga dan upaya untuk mencoba membantu walaupun sekedar apa yang ia mampu. Kebetulan, harta satu-satunya yang dia punya adalah seekor sapi tua, terlalu uzur, kurus dan sudah tidak bertenaga. Dengan semangat tinggi dan perasaan simpati yang teramat sangat, dia berniat menyedekahkan sapinya itu kepada penduduk Gaza. Perempuan tua itu pun lalu berjalan kaki dari rumah dan pergi ke salah sebuah masjid di Yaman sambil memegang sapi tunggal kesayangannya itu. Kebetulan hari itu adalah hari Jumat, dan para jamaah sudah mengerumuni pekarangan masjid untuk melaksanakan ibadah salat di hari itu. Ketika itu, betapa ramai yang melihat dan memperhatikan perempuan tua nan miskin dengan sapinya yang berada di sisi luar masjid. Ada yang mengangguk, ada yang menggeleng kepala. Tak terkecuali ada juga yang tersenyum sinis, tertawa dan mengejek melihat perempuan miskin yang setia berdiri di sisi sapinya. Waktu berlalu, jamaah masjid walaupun khusyuk mendengar khutbah imam namun sesekali memperhatikan dua makhluk Tuhan itu. Perempuan dan sapi itu masih di situ dengan sikap yang tanpa rasa malu atau rasa segan di raut wajahnya. Setelah imam turun dari mimbar, salat Jumat kemudian dilakukan. Biar dibakar terik mentari dan peluh menitis dan memercik di muka, perempuan dan sapi tua itu masih saja di situ. Segera setelah jamaah selesai salat dan berdoa, tiba-tiba perempuan itu dengan tergesa-gesa menarik sapi itu membawanya ke depan pintu masjid sambil menanti dengan penuh sabar tanpa mempedulikan jamaah yang keluar. Ramai juga orang yang tidak beranjak dan perasaan ingin tahu, apa yang bakal dilakukan oleh perempuan tua itu. Tatkala imam masjid keluar, perempuan tua itu dengan lugas berkata, "Wahai imam, aku telah mendengar kisah sedih penduduk di Gaza. Aku seorang yang miskin tetapi aku bersimpati dan ingin membantu. Sudilah kau terima satu-satunya sapi yang kupunyai untuk dibawa ke Gaza, untuk diberikan kepada penduduk di sana." Gaduh seketika orang yang berada di masjid itu. Imam kaget dengan permintaan perempuan itu namun keberatan untuk menerima. Ya, bagaimana membawa sapi tua itu ke Gaza? Kemudian para jamaah mulai bercakap-cakap. Ada yang mengatakan tindakan itu tidak munasabah apalagi sapi itu sudah tua dan tiada harga. Tolonglah, bawalah sapi ini ke Gaza. Inilah saja yang aku punya. Aku ingin benar membantu mereka, ulang perempuan tua yang tidak dikenali itu. Imam tadi masih keberatan. Masing-masing jamaah berkata-kata dan berbisik antara satu sama lain. Semua pandangan tertumpu kepada perempuan dan sapi tuanya itu. Mata perempuan tua yang miskin itu sudah mulai berkaca dan berair, namun tetap tidak beranjak dan terus merenung ke arah imam tersebut. Seketika suasana pun sunyi. Tiba-tiba muncul seorang jamaah lalu bersuara mencetuskan ide, "Tak mengapalah, biar aku beli sapi perempuan ini dengan harga 10.000 rial dan bawa uang itu kemudian sedekahkanlah kepada penduduk di Gaza." Imam nampak setuju. Perempuan miskin tua itu kemudian menyeka air matanya yang sudah tumpah. Dia membisu namun sepertinya setuju dengan pendapat jamaah itu. Tiba-tiba bangkit pula seorang anak muda, memberi pandangan yang jauh lebih hebat lagi. "Bagaimana kalau kita ramai-ramai membuat tawaran tertinggi sambil bersedekah untuk membeli sapi ini dan uangnya nanti diserahkan ke Gaza?" Perempuan itu terkejut, termasuk imam itu juga. Rupa-rupanya cetusan anak muda ini diterima semua orang. Kemudian dalam beberapa menit para jamaah berebut-rebut menyedekahkan uang mereka untuk dikumpulkan dengan cara lelang tertinggi. Ada yang mulai menawar dari 10.000 ke 30.000 rial dan terus berkelanjutan pada saat itu juga.
Suasana pekarangan masjid di Yaman itu menjadi riuh selama proses lelang sapi tersebut. Akhirnya, sapi tua, kurus dan tidak bertenaga milik perempuan tua miskin itu dibeli dengan harga 500.000 rial. Setelah itu uang diserahkan kepada imam masjid. Setelah semua sepakat membuat keputusan, kemudian salah seorang jamaah berbicara kepada perempuan tua itu. Kami telah melelang sapi kamu dan telah mengumpulkan uang sejumlah 500.000 rial untuk membeli sapi itu. Akan tetapi kami telah sepakat, uang yang terkumpul tadi diserahkan kepada imam untuk disampaikan kepada penduduk Gaza dan sapi itu kami hadiahkan kembali kepada kamu, katanya sambil memperhatikan perempuan tua nan miskin itu yang kembali meneteskan air mata karena bahagia. Tanpa diduga, Allah menakdirkan segalanya. Niat perempuan tua miskin itu untuk membantu meringankan beban penderitaan penduduk Palestina, akhirnya tercapai, dan dipermudahkan sehingga terkumpul uang yang banyak tanpa kehilangan harta satu-satunya yang ada. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan amal-amal kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan niat kalian. Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersedekah walau sebesar kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dengan sambutan hangat, lalu melipat gandakannya untuk orang itu seperti kalian mengasuh bayi yang disusuinya, hingga sebesar gunung. Sahih Bukhari. Hikmah kisah. Hikmah dari kisah ini adalah, segala niat murni yang baik senantiasa mendapat perhitungan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika datang dari hati kecil seorang yang miskin yang mau membantu umat Islam yang menderita akibat dizalimi rezim Zionis Israel, biarpun diri serba payah dan serba kekurangan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa atau Surah keempat, ayat 114. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.